Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Pratiwi. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi UINSUS Karyau. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal saya dengan judul Presentasi Diri Generasi Z di Ruang Digital Melalui Media Sosial TikTok, Studi di Pekanbaru. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari proposal saya, yaitu fenomena ideal. Fenomena ideal ini adalah fenomena yang seharusnya terjadi. Nah, keberhasilan presentasi diri yang tercermin saat orang lain mempercayai pesan atau kesan yang ingin disampaikan oleh individu dianggap sebagai kunci dari keberhasilan yang dilakukan oleh generasi Z. Kemudian, fenomena aktual. Fenomena aktual ini adalah fenomena yang didapatkan di lapangan. Pekanbaru yang menjadi ibu kota Provinsi Riau dengan mengalami perkembangan wilayah yang lebih cepat dibandingkan daerah lain di provinsi yang sama. Dengan besarnya populasi dan luasnya wilayah, tentu saja permasalahan yang akan dihadapi lebih rumit dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Riau. Ini menurut Pak Halepi dan Amri di tahun 2024. Nah, terdapat beberapa kasus presentasi diri yang pernah terjadi di Pekanbaru. Salah satunya, kasus seorang laki-laki berhasil menipu seorang wanita senilai 38 juta melalui media sosial. Dan contoh kasus lain yaitu seorang pria yang mengaku seorang TNI. Kemudian berdasarkan hasil pra-riset, generasi Z di Pekanbaru menggunakan TikTok untuk berbagai tujuan, mulai dari mengikuti tren populer, menampilkan bakat, hingga berbagi momen kehidupan sehari-hari. Selain sebagai hiburan, beberapa dari mereka juga memperoleh keuntungan finansial dan monetisasi dari konten dan promosi produk. Kemudian, adapun batasan masalah dari proposal ini yaitu memfokuskan ruang lingkupnya pada generasi Z yang telah memiliki banyak pengikut di TikTok serta rutin upload video di akun pribadinya. Penulis hanya melihat bentuk strategi pengguna untuk melakukan presentasi diri di TikTok. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana sih presentasi diri generasi Z di ruang digital melalui media sosial TikTok, khususnya yang ada di Pekanbaru. Kemudian tujuannya untuk mengetahui bagaimana presentasi diri generasi Z di ruang digital melalui media sosial TikTok di Pekanbaru. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, manfaat akademis. Untuk menambah wawasan, berkontribusi pada penelitian akademis mengenai media sosial, serta dapat menawarkan contoh metode penelitian untuk memahami presentasi diri generasi Z secara digital. Kemudian manfaatnya yang teoritis, menyediakan serta untuk memperkaya data empiris dengan fokus pada penggunaan media sosial untuk presentasi diri dalam konteks lokal seperti yang ada di Pekanbaru. Kemudian manfaat praktisnya yaitu memberikan pemahaman kepada pendidik serta orang tua mengenai cara mendukung presentasi diri di ruang digital yang dilakukan oleh generasi Z. Kemudian adapun penelitian terdahulu yaitu mengenai presentasi diri dan praktik hustle culture pada mahasiswa dengan penulis Anandea Novitasari di tahun 2024, kemudian Siti Nur Hidayah di tahun 2020 dengan judul Presentasi Diri Punk Street atau Analisis Dramaturgi Kehidupan Punk Street. Kemudian Amar Nurfadila di tahun 2020 presentasi diri guru bimbingan konseling dengan siswa bermasalah di SD Negeri 1 Jeporo. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai presentasi diri manusia silver di Jakarta, sebuah fenomena antara seni dan pengamen. Ini tulisan dari Muhammad Haris Zulkarnain Nizam di tahun 2022. Nah, untuk landasan konseptual yaitu yang pertama, presentasi diri. Menurut Goffman, ketika individu hadir di hadapan orang lain, mereka biasanya berusaha untuk memperoleh informasi tentang dirinya sendiri untuk menampilkan informasi yang sudah dimiliki dirinya. Kemudian TikTok merupakan platform media sosial yang menawarkan fitur-fitur istimewa dan unik untuk memungkinkan penggunanya dengan mudah membuat video pendek yang menawan dan menarik perhatian banyak penonton. Kemudian kerangka pikir. Nah, kerangka pikir ini ada 3 proses. Yang pertama input, yang kedua proses, dan yang ketiga output. Nah, untuk inputnya yaitu generasi Z di Pekanbaru. Untuk prosesnya konsep strategi presentasi diri dari
Johannes dan Pittman di tahun 1982. Yang pertama yaitu irritation, intimidation, self-promotion, exemplification, dan yang terakhir simplification. Nah, ini menjadi proses dari kerangka pikir. Kemudian yang terakhir yaitu menjadi outputnya, yaitu presentasi diri melalui media sosial TikTok. Yang terakhir yaitu metodologi penelitian. Desain penelitian itu metode penelitian bersifat deskriptif dan pendekatan kualitatif. Sumber datanya data primer dan sekunder. Pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas datanya menggunakan triangulasi data. Dan yang terakhir, teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data in vivo. Ini yang bisa saya sampaikan mengenai proposal saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.